Langsung aja yak. 10. Otak kita memang dirancang untuk membandingkan. Mari kita mulai dari fakta yang sedikit menyakitkan, tapi penting. Kamu itu bukan kurang bersyukur, bukan juga terlalu sensitif. Kamu cuma punya otak yang masih pakai software jadul. Sejak zaman manusia purba, otak kita memang didesain untuk terus membandingkan diri dengan orang lain. Karena dulu itu soal hidup dan mati. Kalau ada orang yang lebih kuat atau lebih cepat, kamu harus sadar posisi. Karena salah langkah bisa berujung jadi menu makan malam. Masalahnya sekarang, kita tidak lagi hidup di hutan, tapi otak kita masih mengira kita sedang bersaing dengan harimau. Padahal yang kita hadapi cuma teman lama yang tiba-tiba jadi financial freedom di umur 23. Dan setiap kali kita lihat itu, otak langsung panik seolah-olah kita baru saja kalah dalam seleksi alam. Yang lebih lucu, yang kita bandingkan itu bukan realita penuh, tapi potongan kecil yang sudah dipoles. Kamu membandingkan hidupmu yang penuh tagihan, drama, dan bangun kesiangan dengan hidup orang lain yang sudah diedit, difilter, dan dipilih angle terbaiknya. Itu bukan perbandingan, itu jebakan Batman versi modern. Jadi, kalau kamu merasa kalah, jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Kadang kamu cuma sedang ikut lomba yang aturannya tidak pernah dijelaskan. Dan lebih parahnya lagi, kamu bahkan tidak tahu kapan lombanya mulai. 9. Kita terjebak ilusi. Semua orang lebih baik. Pernah merasa semua orang hidupnya lebih rapi, lebih sukses, dan lebih tahu arah hidup dibanding kamu. Selamat, kamu baru saja terkena ilusi paling populer abad ini. Otak kita punya kebiasaan aneh, yaitu menganggap apa yang sering kita lihat sebagai kenyataan umum. Dan masalahnya, yang sering kita lihat sekarang bukan realita, tapi versi best of dari hidup orang lain. Orang upload pencapaian, bukan kebingungan. Upload senyum, bukan overthinking jam 2 pagi. Jarang ada yang bikin story. Hari ini gua gagal lagi. Terima kasih sudah menonton. Kalaupun ada, biasanya sudah dikemas dengan musik mellow biar tetap terlihat artistik. Karena bahkan sedih pun sekarang harus punya estetika. Akhirnya, otak kamu menyimpulkan bahwa semua orang baik-baik saja. Dan cuman kamu yang hidupnya seperti draft yang belum selesai. Padahal kenyataannya, semua orang juga lagi berjuang, cuma mereka tidak live streaming perjuangannya. Mereka juga bingung, cuma tidak diumumkan ke publik. Jadi, ketika kamu merasa tertinggal, mungkin bukan karena kamu benar-benar tertinggal, tapi karena kamu terlalu sering melihat highlight orang lain tanpa melihat behind the scenes-nya. Dan percaya deh, behind the scenes itu biasanya jauh lebih berantakan dari yang kamu bayangkan. 8. Media sosial. Itu mesin pembanding paling efisien. Kalau dulu kamu cuma bisa minder karena tetangga sebelah lebih sukses, sekarang kamu bisa minder karena satu dunia. Dalam waktu 5 menit setelah bangun tidur, kamu sudah bisa melihat orang yang lebih kaya, lebih fit, lebih produktif, dan entah bagaimana juga sempat bikin konten sebelum sarapan. Media sosial ini sebenarnya bukan jahat, tapi cara kerjanya sangat oportunis. Dia tidak peduli kamu bahagia atau tidak, dia cuma peduli kamu tetap scroll. Dan cara paling efektif untuk itu adalah membuatmu merasa ada yang kurang dalam hidupmu. Karena manusia kalau sudah merasa kurang, pasti akan mencari. Dan pencarian itu biasanya berujung pada scroll lagi. Kamu pikir kamu lagi cari hiburan, padahal kamu lagi masuk ke mesin perbandingan tanpa henti. Setiap scroll seperti pengingat halus. Masih ada yang lebih dari kamu. Dan itu diulang berkali-kali sampai kamu lupa rasanya cukup. Yang ironis, semakin lama kamu di sana, semakin kamu merasa hidupmu biasa saja. Padahal sebelum buka aplikasi itu, kamu sebenarnya baik-baik saja. Jadi kadang masalahnya bukan hidupmu yang kurang menarik, tapi standar yang tiba-tiba naik drastis dalam waktu 5 menit. 7. Kita salah pakai standar. Ini bagian yang sering bikin kita terlihat agak tidak adil ke diri sendiri. Kita punya kebiasaan membandingkan awal perjalanan kita dengan puncak perjalanan orang lain. Lalu heran kenapa hasilnya berbeda. Kamu baru mulai belajar sesuatu, masih sering salah, masih kagok. Lalu kamu lihat orang yang sudah bertahun-tahun di bidang itu, dan berpikir, kenapa gue nggak bisa kayak dia? Pertanyaannya bukan kenapa kamu tidak bisa, tapi kenapa kamu berharap bisa secepat itu? Itu seperti baru lari 2 hari, tapi sudah kesal karena belum bisa ikut maraton. Atau baru masak mie instan, tapi kecewa karena belum buka restoran. Standarnya bukan salah, tapi timingnya
ambisius sekali. Dan selama kamu terus menggunakan standar seperti itu, hasilnya hampir pasti frustrasi. Bukan karena kamu tidak berkembang, tapi karena kamu menilai progresmu dengan alat ukur yang tidak relevan. Lucunya lagi, kita jarang melihat proses panjang orang lain, jadi kita mengira mereka langsung jago dari awal. Padahal kalau kita lihat perjalanan lengkapnya, mungkin kita akan berkata, "Oh, ternyata dia juga dulu sama aja kayak gue, cuman dia tidak berhenti di tengah jalan." 6. Kita haus validasi. Kalau mau jujur sedikit, kadang kita tidak benar-benar ingin berkembang. Kita cuma ingin merasa cukup. Kita ingin tahu bahwa kita sudah oke, sudah layak, sudah tidak ketinggalan. Masalahnya, kita mencari jawaban itu dari tempat yang salah, yaitu dari luar diri kita. Kita mulai melihat orang lain sebagai alat ukur, dan dari situ kita menentukan nilai diri kita. Kalau merasa lebih baik, kita tenang. Kalau merasa lebih buruk, kita langsung mempertanyakan semuanya, termasuk keputusan hidup yang bahkan belum sempat kita jalani dengan serius. Ini seperti hidup dengan sistem ranking yang tidak pernah kita setujui, tapi kita ikuti setiap hari. Dan yang lebih parah, rankingnya selalu berubah, tergantung siapa yang kita lihat. Hari ini kamu merasa hebat, besok kamu merasa gagal total, hanya karena timeline kamu berubah. Padahal nilai diri itu tidak seharusnya sefluktuatif itu. Tapi selama kita menggantungkannya pada perbandingan, ya jangan kaget kalau hidup terasa seperti roller coaster tanpa sabuk pengaman. 5. Otak kita suka drama negatif. Otak kita punya satu hobi yang cukup mengganggu, yaitu membesar-besarkan hal negatif. Ini dulu berguna untuk bertahan hidup, tapi sekarang sering bikin hidup terasa lebih berat dari yang sebenarnya. Kamu bisa punya banyak hal baik dalam hidup, tapi cukup lihat satu orang yang lebih sukses, langsung semua itu terasa tidak berarti. Otakmu seperti komentator yang pilih kasih, yang bagus dilewati, yang kurang diulang terus seperti lagu yang tidak bisa di-skip. Lihat tuh, dia lebih jauh. Lihat tuh, kamu masih di sini. Padahal kalau dilihat secara objektif, hidupmu tidak seburuk itu. Cuma narasi di kepalamu yang terlalu dramatis. Lucunya, kita sering percaya penuh pada narasi itu, seolah-olah itu fakta. Padahal itu cuma interpretasi. Dan interpretasi bisa salah, apalagi kalau dibuat oleh otak yang sedang lapar validasi dan terlalu banyak konsumsi konten orang lain. 4. Kita lupa bahwa setiap orang punya garis waktunya sendiri. Salah satu kesalahan paling umum adalah menganggap hidup itu punya satu jalur yang sama untuk semua orang. Kita melihat orang lain mencapai sesuatu di usia tertentu, lalu tanpa sadar membuat aturan tak tertulis bahwa kita juga harus sampai di titik itu pada waktu yang sama. Padahal realitanya, hidup itu tidak punya template baku. Ada yang cepat di awal, ada yang lambat tapi stabil, ada juga yang sempat nyasar dulu, baru akhirnya menemukan arah. Dan semuanya sah-sah saja, meskipun media sosial kadang membuatnya terlihat seperti kompetisi siapa yang paling cepat. Jadi, masalah muncul ketika kita memaksakan timeline orang lain ke hidup kita. Kita mulai panik kalau belum sampai di titik tertentu, padahal mungkin kita memang tidak harus berada di sana sekarang. Mungkin kita sedang membangun sesuatu yang butuh waktu lebih lama. Atau mungkin kita masih dalam fase belajar yang tidak terlihat menarik. Dan ya, fase itu memang tidak Instagramable, tapi seringkali justru itu yang paling penting. 3. Kita terperangkap dalam identitas palsu. Semakin sering kamu membandingkan diri, semakin kamu mulai membentuk cerita tentang siapa dirimu. Awalnya hanya pikiran kecil, seperti gua kalah, tapi lama-lama berubah jadi keyakinan yang lebih permanen, seperti gue memang bukan tipe orang yang bisa berhasil. Masalahnya, ketika itu sudah jadi identitas, kamu tidak lagi melihat itu sebagai kemungkinan, tapi sebagai kepastian. Dan dari situ, cara kamu bertindak mulai berubah. Kamu jadi ragu mencoba, takut gagal, dan akhirnya benar-benar tidak berkembang. Bukan karena tidak mampu, tapi karena sudah menyerah duluan. Ini seperti kamu menulis skrip hidupmu sendiri, tapi genrenya langsung tragedi tanpa audisi. Dan yang lebih ironis, kamu percaya penuh pada skrip itu, padahal yang nulis juga kamu. Hanya saja versi kamu yang lagi tidak percaya diri. 2. Perbandingan tidak selalu buruk. Menariknya, membandingkan diri tidak selalu harus berakhir buruk. Dalam kondisi tertentu,
itu justru bisa jadi alat belajar yang sangat kuat. Perbedaannya ada di cara kita menggunakannya. Kalau kita melihat orang lain dan langsung merasa kecil, itu jelas merusak. Tapi kalau kita melihat orang lain dan bertanya apa yang bisa dipelajari, itu justru membuka peluang. Perubahan sudut pandang ini mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya besar. Dari yang awalnya bikin minder, bisa jadi bahan refleksi. Dari yang awalnya bikin iri, bisa jadi sumber inspirasi. Bukan lagi soal, kenapa gue tidak seperti dia? Tapi, apa yang dia lakukan yang bisa gue tiru atau adaptasi? Dan ya, itu jauh lebih produktif daripada sekadar overthinking sambil scroll tanpa tujuan. 1. Solusi sebenarnya, ganti lawan bandingmu. Pada akhirnya, kamu tidak harus berhenti membandingkan diri, karena itu hampir mustahil. Yang bisa kamu ubah adalah arah perbandingannya. Selama kamu terus membandingkan diri dengan orang lain, kamu akan selalu menemukan alasan untuk merasa kurang, karena selalu ada orang yang lebih di suatu hal. Tapi ketika kamu mulai membandingkan dirimu dengan versi kamu yang dulu, semuanya jadi lebih masuk akal. Kamu tahu dari mana kamu mulai, kamu tahu apa yang sudah kamu lewati, dan kamu bisa melihat progres yang mungkin tidak terlihat dari luar. Progres itu mungkin kecil, tidak dramatis, dan jelas tidak viral, tapi itu nyata. Dan hidup sebenarnya dibangun dari hal-hal seperti itu, bukan dari loncatan besar yang tiba-tiba. Jadi kalau hari ini kamu merasa tertinggal, mungkin kamu tidak benar-benar tertinggal. Kamu hanya sedang berada di bagian awal cerita, yang belum sampai ke bagian serunya. Dan ya, semua orang yang sekarang terlihat di depan, juga pernah ada di bagian itu. Subscribe biar bisa nambahin wawasanmu. Karena akan ada banyak konten seperti ini esok hari.